Shalom Bapak Ibu. Yes, ya selalu kita bergairah karena memang COVID wabah 19 ini kita membatasi ibadah. Kita selalu maksimalkan sekalipun kursi kita bisa 200 atau 150, kita buat 50 orang. Memang di musim COVID ini semakin sedikit beribadah makin bagus. Tapi sebelum COVID makin banyak, makin bagus. Tapi inilah satu hal, karena kita ada aturan juga protokol pemerintah Bapak Ibu, maka kita tidak bisa bersentuhan ya. Dan saudara, sebelum saya lupa, ntar sesudah ibadah Bapak Ibu ada dibagikan kepada kita jam dinding per keluarga, bukan per orang. Per keluarga diambil, ada di bawah, ada logo gereja kita. Dan tempelkan di rumah saudara. Untuk apa? Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, atur waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi jam itu diberikan kepada Bapak Ibu, ada artinya supaya Bapak Ibu bisa mengatur waktu untuk lebih lagi dari tahun 2020, mengatur waktu lebih dalam mengenal Tuhan. Amin. Ya, itu dia. Dan ada juga beras. Bapak Ibu udah maaf, 1 tahun beras itu gak dibagi-bagi kali. Udah 1 tahun ya. Jadi banyak kutunya Bapak Ibu. Saya lihat tadi, kok banyak kutu ya. Bapak Ibu mau ambil ya berapa kantong gitu. Diambilin, dihabisin dulu Bapak Ibu supaya datang yang baru. Karena saya lihat tadi di gudang banyak banget beras, tapi banyak kutunya juga karena gak ada yang operasionalkan. Dan Bapak Ibu juga aman-aman aja, gak ada yang bilang biasanya, Pak Gem ada beras gak? Gitu ya. Saya pikir udah diberkati semua gitu ya. Atau malu-malu atau apa gitu ya. Ya Bapak Ibu jangan segan-segan, saya selalu udah bilang kalau gak ada beras telepon kami. Ya Tuhan akan siapkan kepada kita. Pokoknya tahun ini kita ini family banget, keluarga banget. Nah di bulan ini kita akan membahas integrity ya. Integrity di bulan Januari, 5 kali pertemuan tentang integrity karena tema besar kita GBI seluruh Indonesia bahkan luar negeri, pokoknya di GBI ini tema besarnya di tahun ini. Tahun membangun karakter ilahi. Karena apa? Karakter ini harus dibangun. Kalau kekayaan itu hasil daripada kau kerjakan. Kita gak fokus di situ. Tahun ini nih ya, tahun membangun karakter. Karakter itu harus seperti Yesus. Nah bagaimana caranya? Di bulan ini kita ada integrity. Dan ini saya buat minggu kemarin. Tuhan menunjukkan kepada kita apa? Tuhan gembalaku. Iya. Tuhan menyatakan Yehova Roy. Artinya di atas semua Tuhan itu datang kepada kita di minggu pertama. Tuhan gembalaku. Itu dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah, kalau kita punya Tuhan gembala, untungnya kita apa di tahun ini gitu loh. Udah saya diajarkan. Yang pertama adalah kita selalu terpelihara. Karena itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amenin aja. Ya, percayai. Yang kedua minggu ini kita tanggal 10 takut akan Tuhan. Seperti apa yang diajarkan Tuhan? Ya kan? Apakah takut kepada seperti setan gitu? Takut. Atau takut sama kecoak seperti itu, takut sama Tuhan. Ntar kita bahas seperti apa yang Tuhan mau di minggu ini. Ini minggu kedua. Minggu depan hadiratmu membawa kesembuhan. Jadi kita tetap percaya ada kesembuhan. Amin. Alkitab mencatat itu masalahnya. Kita tetap percaya. Setiap tulisan Alkitab kita percayai. Nah 24 Januari pikiran yang dikendalikan Roh Kudus. Sebab pikiran kita hari-hari takut corona. Corona itu gak usah ditakutin. Hanya penanganannya jangan telat. Gitu aja. Itu flu-flu biasa, minum vitamin, makan yang banyak, istirahat. Pokoknya jangan ditakutin. Nah kenapa Bapak Pendeta kena COVID? Saya telat penanganannya, saya gak fokus. Saya kira masih oke-oke saja. Ternyata hasil labnya yang membuat saya harus ke rumah sakit. Gitu Bapak Ibu. Nah ya, tapi puji Tuhan, semuanya ada di tangan Tuhan kok. Amin. Hanya satu hal ya, protokol pemerintah tetap 14 hari saya di rumah sakit karena corona. Desember kemarin ya. Itu Tuhan sudah kembalikan saya dengan sempurna. Dan kita diberi kesempatan melayani. Ayo. Biar pikiran Roh Kudus mengendalikan kita. Semua pikiran-pikiran perceraian dibuang.
Semua pikiran-pikiran kebangkrutan, pikiran-pikiran destroyed atau perpisahan atau apa semua itu buang itu. Nah itu Roh Kudus akan kendalikan kita. Tanggal 31 Januari karakter unggul. Nah itu dia ya, karakter ilahi. Jadi kita berjalan setiap minggu Bapak Ibu. Kalaupun lockdown ntar atau pemerintah bilang gak bisa ibadah, lockdown ya kita tetap ada online juga ya. Kalau di zaman corona ini mimbar saudara itu datang ke rumah ya, mimbar. Tetapi kalau Bapak Ibu ibadah di sini, Bapak Ibu duduk mimbarnya satu. Ya kan, Bapak Ibu fokus di sini. Tapi kalau di rumah ibadah, handphone saudara adalah mimbarnya ya saudara. Ya fokus, kalau pakai laptop lebih besar ya kan. Handphone ya kecil gitu. Makanya saya buatkan di situ juga yang ibadah 2, tadi ibadah 1 saya nggak buat di sana supaya ada perbedaan. Nah, hari ini kita masuk kepada takut akan Tuhan yang Tuhan mau, ya kan? Seperti apa? Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah dapat belum bahan khotbahnya? Ya, menulis ya, tulis ya. Yang di rumah juga tulis, oke? Tulis. Kita proklamasikan dulu, Bapak Ibu duduk saja. Kita perkatakan dulu sebelum dengan firman Tuhan nih. Kita mulai, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, kita buka Alkitab kita. Ulangan 10 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu nggak usah buka, saya buat di sini. Ulangan 10 ayat 11 sampai dengan 13. Oke? Siap ya? Kita baca yuk. Ini ulangannya. Apa kitab ulangannya, bukan ujian ulangan UAS ya. Yuk kita baca 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu. Supaya mereka apa? Memasuki tahun 2021 dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Terus ayat 11. Ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan tahun ini? Apa yang diminta oleh Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan. Satu gampang kok. Tuhan gak minta kita muluk-muluk banyak-banyak triliunan miliaran. Itu aja. Lu tahun ini takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ada tuntunannya, tunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana COVID ini ibadahnya? Boleh di rumah. Boleh juga di sini. Karena beberapa jemaat katakan kadang-kala ya ditantang juga. Pak Pendeta takut banget sih katanya. Kok enggak buka ibadah? Oke, kalau kalian datang saya layani. Kalau enggak datang kita online. Jadi keputusan di tangan Bapak Ibu. Semua satu pun saya layani Bapak Ibu. Karena kan main online kita secara langsung gitu. Nah Pak Gem, Bapak takut amat katanya. Ya kalau iman kami gimana? Kan Bapak yang ngomong. Iman dari Bapak lah katanya. Waduh, oke kita buka. Nah, seberapa hadir kita maksimalkan 50, gak boleh banyak-banyak. Yang panas demam gak boleh masuk. Ya kan? Ya kita harus sadar, boleh kebaktian tapi di rumah yang demam, panas, batuk. Jangan datang. Nah ya kan? Kita harus protokol itu kita harus ikutin. Oke? Makanya dibilang gini, apa yang ditunjukkannya kepadamu jalannya ke depan nih, kan sudah 2 minggu nih. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sebab bukan casingnya, bukan jasnya, bukan mobilnya, bukan rumahnya ngetren. Tapi dibilang hatimu dan segenap jiwamu. Amin. Nah itu dia. Terus ayat 13. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Karena minggu depan firman beda lagi. Supaya apa? Baik keadaanmu.
Jadi Tuhan tidak mengambil kebaikan untuk dirinya. Tapi dia memberikan, Tuhan memberi kepada saudara supaya kita baik di tahun ini. Amin. Taatilah perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Untuk apa? Untuk saudara, bukan saya. Haleluya, untuk kita ya. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu menulis. Ketika tadi kita dibilang begini, bersiaplah. Oke, minggu kemarin Tuhan bilang, I am Jehovah Rohi. Aku yang gembalain kamu. Tenang aja. Nah sekarang bagian kita gitu loh. Bagian kita apa? Ini minggu kedua ini. Bersiaplah, pergilah, berjalan. Katakan bersiap. 2, 3. Bersiaplah, pergilah, berjalan. Bungkus. Tiga-tiganya ini bungkus ya. 2, 3. Bersiaplah, bungkus, pergilah, bungkus, masukin kotak, berjalanlah, masukin. Nah gitu. Pokoknya itu tugas kita. Udah siap, pergilah, berjalanlah. Nah catat, maksudnya apa Pak? Walau banyak tantangan, tulis, jalani padang gurun. Tahun ini Tuhan gak janji kita, masalah tidak ada. Tapi Tuhan janji, aku menyertaimu. Praise God. Haleluya. Kalau itu padang gurun, bicara padang gurun apa? Kering. Kalau masih berjalan, COVID-19, kering. Padang gurun ini Tuhan bilang, dingin memang, banyak angin, badai. Tapi tetap maju, gak ada opsi. Artinya gak boleh mundur. Jangan tinggalkan kepercayaanmu. Yesus adalah Tuhan. Amin. Di negeri ini masuki, pasti kemenangan terjadi dengan syarat. Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang sebelah kanan saya itu rusak TV-nya. Boleh ya, kalau Bapak Ibu mau lihat mendekat ke sini. Jalani padang gurun itu. Pokoknya bagian kita jalanin. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Amin. Aduh tapi ngos-ngosan Pak Gem. Aduh, padang gurun ini gak enak. Dan Bapak Ibu sudah sering saya berkata, justru di zaman Wobit, kok C19 ini, jalan C19. C19 itu apa? COVID ya. Banyak perceraian terjadi, ekonomi guncang. Ingat saudara, Tuhan masih ada jalan. Amin. Ingat, Dia gembala tidak membawa kita kepada kekurangan, tapi membawa kepada rumput yang hijau. Oke, jadi hadapin aja. Takut akan Tuhan. Katakan sekali lagi, takut Tuhan. Nah saudaraku, ada seorang kaya, karena dia bisa menemukan kapal laut yang terbesar. Ini orangnya. Dia temukan kapal laut Titanic namanya. Bapak Ibu pernah nonton film Titanic ini? Pembuatnya itu namanya Thomas Andrew. Dia bilang begini, ini kapal laut yang hebat yang saya buat ini, tidak ada yang bisa memusnahkan. Sampai dibilang apa? Tuhan pun tidak bisa. Wow. Tuhan dengar gak? Karena megah begitu hebat dia penemunya. Loh kok setengah ya? Ini kapal yang hebat. Ternyata saudaraku, ini kapal laut perdana. Masuk orang 3.000. Coba bayang 3.000 begitu. 2.000, 3.000. Tiba-tiba di pertengahan laut dia tabrak apa? Gunung es. Push. Hancur Bapak, tenggelam. Bukan Tuhan yang hancurin loh. Siapa? Gunung es doang hancur. Orang ini gak takut Tuhan. Dia rendahkan Tuhan. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Waduh, memang canggih. Komputerisasi. Semua pokoknya skocinya. Ya apa loh, hebat tuh. Kuaci. Iya. Memang kalau saudara nonton TV filmnya bagus ya. Itulah dia.
Maka saudaraku, tahun ini, minggu ini ke depan, Tuhan bilang apa? Buat dirimu itu takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Begini. Takut akan Tuhan maknanya. Kita takut sama Tuhan bukan karena ketakutan akan neraka atau penghakiman. Wah, gua takut sama Tuhan lah. Takut saya masuk neraka. Takut saya enggak diberkati. Memberi persepuluhan takut. Dikutuk, dibangkrut. Salah Bapak Ibu. Melayani takut. Ntar Tuhan enggak berkati kesehatan saya. Ayo kita ke gereja takut. Covid datang kalau kita enggak ke gereja. Salah Bapak Ibu. Harus sebaliknya. Kita takut sama Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti melindungi kita. Amin. Jadi saudara, kita itu berbuat baik bukan untuk selamat lagi. Supaya ke sorga. Tapi Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga kita menghargai keselamatan itu dengan cara apa? Memuji Tuhan. Nah itu dia. Jadi takut Tuhan itu bukan kita diberkati atau tidak diberkati. Selamat gak selamat. Makanya ada laki-laki di penjara Bapak Ibu. Ada beberapa teman. Nah laki-laki ini selalu doa. Oh selalu doa. Dan ditanya. Hei kamu kok sering doa? Kok masuk penjara ya? Kamu kesini masuk penjara gara-gara apa? Mencuri. Loh kamu pendoa. Kok masuk penjara? Iya, dia bilang apa? Doa adalah agamaku, pencuri adalah pekerjaanku. Ngerti gak maksudnya? Jadi gini, jangan gara-gara kita takut sama Tuhan supaya diberkati. Tapi kita sudah diberkati, maka kita menghargai Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Jadi saudaraku setiap hari ayo. Sembah Tuhan, puji Dia. Makanya dikasih jam, ntar pulang. Supaya Bapak Ibu taruh di situ ingat. Oh iya, gereja atau pendetaan juga ingatkan. Jam ini dikasih untuk kita ngatur sama Tuhan. Memuji Tuhan. Ya. Coba kita dulu, saya nyanyi dulu kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Sekali lagi sama-sama. Oh, saat ini. Tahu lagu itu ya? Ku datang dalam hadiratmu, ku pandang wajahmu penuh kasih, ku ucapkan selamat siang pagi Bapakku. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Mari sama-sama katakan glory. Oh, glory. Haleluya. Amin. Glory. Puji Dia. Takut Tuhan. Puji Dia. Glory. Haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan hallelujah. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Ketika makna takut akan Tuhan itu kita lakukan di tahun ini. 1 minggu dalam 7 hari ke depan sembah Dia. Lihat jam. Begini saya harus menyembah Tuhan. Jam begini
tidur jam ini, makan di ini. Ayo kasih waktu. Karena apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku minta kepadamu. Wah, berilah, sembah, puji Dia. Dan saudara, Alkitab mencatat, orang yang memuji Tuhan itu imunnya naik. Halo? Imunnya naik. Yang kedua, memang kita takut Tuhan itu segani sebab Dia hakim. Yes. Bahkan menghormati atau mengasihi Tuhan karena Dia sebagai Bapa. Nah itu dia maknanya. Jadi saudara jangan takut Tuhan itu membuat kita seolah-olah diancam banget gitu loh. Wah takut disambar geledek, takut kecelakaan. Tuhan jangan pernah diragukan. Dia udah janji kalau Dia gembala yang baik, Dia tuntun kita saudara. Hanya sekarang bagian kita. Hormati Dia, sembah Dia. Saya yakin Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Memang saudara memuji, menyembah, menghormati itu ada dasarnya. Tingkat levelnya pun berbeda. Ya dasarnya sejauh mana pengenalan akan Allah. Sejauh mana kau bisa mengenal Allah, seperti itulah penyembahan Bapak Ibu. Ya kalau makna akan Tuhan itu sebenarnya satu kata saja. Hubungan. Jadi waktu saudara datang ke sini, kau punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau soal berkat udah pasti. Waktu saudara memberikan persepuluhan atau persembahan apapun Tuhan, bukan karena takut dikutuki, belalang pelahap datang menghanyutkan, bukan. Tapi Yesus. Hubungan, relationship. Engkau menghargai Tuhanmu. Saudara, ketika saya kena COVID 14 hari itu, saya menyadari hidup itu nol, nothing. Gak ada apa-apanya. Saya bilang kalau Tuhan masih kasih saya waktu tahun depan, berikan saya langkah-langkah yang harus saya jalani dan bersamamu Tuhan. Berikan aku roh yang takut menyembah. Maksud saya roh yang takut Tuhan dan penyembahan menyegani, mengenal Engkau lebih dalam. Karena kalau kita mengenal lebih dalam, seperti itulah penyembahan saudara. Seperti itulah saudara segan nama Tuhan. Dan menghormati, mengasihi Tuhan. Itu levelnya. Jadi tergantung relationship saudara. Makanya ada salah satu contoh di Keluaran 20. Kita baca yuk Keluaran 20. Ini bangsa Israel. Pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan. Apa bedanya Musa dan bangsa itu sendiri? Saya lihat di sini Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Judulnya aja topiknya orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah ini perhatikan Bapak Ibu. Ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Halo? Sadar gereja. Dibilang di sini ada dua golongan ya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seharusnya jangan takut. Begini ceritanya. Ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur. Wow, di mana ini? Di Gunung Sinai Bapak Ibu. Bangsa Israel di Gunung Sinai berkumpul. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Kilat sabung menyambung. Wah, seperti apa itu bayangan. Sangkakala berbunyi. Wah, trompet tuh ya. Dan gunung berasap. Waduh, gunung berasap. Apa gempa bumi? Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Bapak Ibu, wabah COVID ini pilihannya. Kau takut berarti jauh dari Tuhan. Itu makin menjauh. Tapi kalau engkau berani, Tuhan berpihak kepada kita dan Dia selalu menjaga kita. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Mereka takut sama Tuhan masalah. Tapi takutnya takut menjauh gitu loh. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Padahal Tuhan gak pernah matikan orang. Justru kalau kita dengar suara Tuhan, itu bagus. Ini bangsa Israel ini justru beda.
Ayat 20 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berdosa lagi. Nah itu dia. Jangan berdosa lagi tapi hormati Tuhan, segani Dia. Panggil Dia Abba ya Bapa. Ayat yang 21 dikatakan begini. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekat ke embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu, kejar Tuhan hari-hari ini. Bukan kita mencatat, carilah aku akan dapat ditemukan. Amin. Selagi karena ada waktunya, Alkitab mencatat, engkau mencari di kota, engkau mencari di gunung-gunung, engkau mencari di gua-gua. Aku tidak berkenan. Ada musimnya itu. Tunggu. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, selagi Tuhan masih bicara hari, oke, wabah, gak bisa datang ke sini banyak-banyak. Ada handphone, ada online, baca Alkitab. Bahkan kertas pun sudah masuk isinya. Artinya kitab suci yang kertas ini udah masuk ke handphone. Gampang semuanya. Beritakan Injil ke teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Karena bumi ini sudah ada di dalam Alkitab. Kalendernya udah ada. Akan terjadi hari-hari terakhir makin susah. Tapi orang yang mencari Tuhan akan diluputkan. Amin. Nah, saya buat di sini ada 3 grup orang Kristen. Ya, mendekat atau lari itu pilihan di dalam saudara, ya, pilihan saudara. Ada 3 grup Kristen. Bapak Ibu penting banget ini. Saya semalam merenungkan ini dan saya ketik tadi pagi. Saya bangun 3:30 lebih. 3 grup Kristen ini. Yang pertama, Kristen daging. Kristen daging adalah Kristen KTP. Dan akan dihakimi. Iya, roh perjinahan jalan terus. Selingkuh jalan terus. Oke, saudara gak selingkuh, gak berzina, gosip jalan terus. Itu ada gambarnya. Oke, saudara gak gosip, minum teler. Ini Kristen daging. Daging itu kan 5 panca indera. Keinginan daging, casingnya terus yang diperhatikan. Tapi hatinya enggak. Karena Tuhan enggak butuh casing. Tuhan bilang apa? Segenap hatimu. Segenap hari-hari ini saudara memperbaiki casing. Udah telat, enggak ada artinya. Ini sekarang musimnya perbaiki hati saudara. Saudara di Kristen daging ini apa? Masih terus Yesus Tuhan tetapi dosa jalan terus. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan lidah, keinginan perasaan atau kulit semuanya. Mempercantik diri. Perhatikan Pak, ini Kristen daging Bapak Ibu. Dan akan dapat penghakiman. Saya nggak tahu masuk surga atau enggak. Nah Tuhan menentukan, tapi dihakimi. Yang kedua adalah Kristen upahan. Melayani karena upah. Tadi saya udah bilang takut sama Tuhan itu menyembah Tuhan karena Dia sudah memberkati kita duluan. Kita memberi persembahan, melayani musik, melayani apapun jenis nama bentuknya pelayan, mengatur kursi, menyemprot. Tadi sebelum ibadah saya semprot dulu ini semuanya. Sampai musik mungkin ada yang basah kali, semua saya semprot dulu. Jadi ini udah steril Bapak Ibu. Semua karena Tuhan memulainya. Jadi bukan aku mau atur kursi ya supaya diberkati, salah. Aku melayani supaya dapat PK semua, salah. Tapi kalau dikasih PK jangan tolak. Gak apa-apa, itu berkat dari Tuhan. Hanya api asik ini, Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Makanya pendeta seperti saya ini, saya bilang Tuhan. Bahkan ketua penatian Natal siapkan saya PK 1 juta Bapak Ibu. Saya bilang, gak usah lah, gak usah. Orang online dan saya dikasih hidup juga udah bersyukur. Tapi dipaksa Bapak Ibu. Ya ngomong kanan kiri, ya gak enak nolak juga. Iya kan, dipaksa. Saya bilang saya hidup aja udah bersyukur, kasih pelayanan aja.
Nggak pandang lagi mau toilet kayak saya cuci, mau apa kayak saya bersihin, nggak pandang lagi. Kenapa? Tuhan sudah beri hidupnya apa saya. 14 hari saya di rumah sakit merenungkan itu semua. Di sebelah kanan saya udah dibungkus pakai bungkus kuning. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kenapa? Keluarga nggak bisa lihat. Nggak bisa dibawa ke kuburan. Nggak bisa didoain. Kalaupun bisa dari jauh. Bye. Saya terakhir melihat anak saya kapan? Kalau bisa di kuburan terakhir gitu. Ini nggak bisa. Saya bilang, Tuhan, koreksi saya selama ini melayani Kau karena duit. Saudara, saya pernah konseling seorang laki-laki di kantor saya, dia bilang begini, Pak, salah gak sih keluarga kami ini? Kan apa? Maaf ya saya ngomongnya. Waktu kami hubungan suami istri saya selalu bilang apa? 200.000 sekali. Kalau enggak 400.000. Tuhan akan bilang begini orang-orang seperti di hari zaman ini. Kita membentuk karakter Bapak Ibu. Kita bersihkan hati saudara. Saya pun selalu dibersihkan. Saya bilang, Tuhan bersihin saya. Jangan sampai ada api asing ini. Tuhan bilang apa? Mereka melayani, aku gak kenal. Gua gak kenal lu. Padahal di Alkitab dikatakan, aku menyembuhkan mereka Tuhan. Aku memberikan mereka baju-bajuan semuanya. Aku gak kenal kamu. Padahal terdaftar di tugas pelayanan, di tugas khotbah, di tugas daftar ibadah. Tapi Tuhan gak kenal, masa sih? Saudaraku, saya teringat waktu di rumah sakit. Dia bilang begini sama saya, Pendeta Anju, itu Lucifer itu begitu hebat. Karismanya malaikat Lucifer. Skillnya. Sekali Alkitab mencatat dia saya, sekali dia menyanyi berdesung seperti air yang mengalir. Dan semua indah yang datang. Tapi ketika dia mau dapat upah penyembahan, saya buang itu semua. Malaikat yang hebat aja. Kita gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Malaikat di sorga yang tertinggi, ciptaan yang mulia, dibuang begini. Kita siapa? Saya sadar di rumah sakit, saya bilang, Tuhan, perbaiki saya setiap hari. Jangan sampai saya melayani karena upah. Dan Tuhan bilang apa? Gue gak kenal kamu. Ini gak usah dihakimi, orang gak kenal. Gak usah. Saya mau saudara, ayo kita melayani karena Tuhan pasti siapkan berkatnya. Amin. Pasti. Pikirkan hal-hal yang ini timingnya bagi kita tahun ini. Dan yang ketiga, saya mau ini kita. Saya mau ini. Doa saya. Kristen mempelai. Itu diangkat dan tidak dihakimi. Kenapa? Tak bercacat celah. Nah ini kita. Kalau saudara berkeluarga cacat. Kalau saudara berbisnis cacat. Pendeta cacat. Ayo tepat bertobat. Saya bilang, Tuhan, Kristen yang mana saya? Di rumah sakit sudah. Kamu harus berjuang untuk mempelai. Karena saya sedang mencari mempelai hari-hari ini. Aku akan mengangkat dia dengan tiba-tiba. Dan gak usah dihakimi. Karena tidak ada perbuatan yang celah. Gak ada celah. Celah itu tahu gak? Ada celah. Kalau saudara ada celah sedikit aja sama setan. Ketika Yudas ada celah. Dia lihat uang itu. Buset. Kok gak dibagi-bagi ke orang miskin ya? Itu parfum wangi-wangi. Kalau dijual itu bisa duit kasih. Nah, pikirannya positif. Tapi ada celah yang dibuat Yudas di dalam kerasulannya. Dia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yudas menjual Yesus. Saudaraku, pengangkatan. Tuhan mencari itu gerejanya saudara. Amin. Kristen mempelai. Dan ini Kristen yang tidak dihakimi Bapak Ibu. Karena langsung diangkat. Inilah gereja-gereja Tuhan. Saya mau semua kita yang di sini. Tidak ada yang ditinggalkan. Minggu 2 minggu kalau enggak November kalau enggak salah. Saya sudah ngomong. Sebelum antikris datang. Akan ada Tuhan datang mengangkat gerejanya. Jadi 3 versi Yesus datang. Pertama di Bethlehem. Oke. Yang kedua pengangkatan. Recur. Sebelum antikris. Ketiga dia akan datang. Bagi kita ini ya. Jadi yang Tuhan Yesus datang kedua kali itu kebesarannya. Tapi kalau untuk gerejanya ada rapture.
Saya mau Bapak Ibu. Dan doa saya sudah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama melayan, kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Saya berdoa satu pun tidak ada yang ditinggalkan. Tapi kalau, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan memang izinkan saudara nggak diangkat, pasti Tuhan kasih kekuatan untuk menghadapi antikris. Ada yang tanya saya, Pak, vaksin ini antikris ya? Bukan. Jadi kita orang Kristen bisa divaksin? Boleh. Karena di Alkitab belum dikatakan tanda 66. Kenapa? Yang pertama memang saya sudah lama bergumul ini dalam hati saya, Tuhan vaksin bisa enggak? Karena dari dulu saya udah ngomong, Bapak Ibu doa ya, karena Januari ada vaksin. Itu 6 bulan atau beberapa bulan yang lalu. Doa ya, saya doa terus vaksin boleh enggak? Saya doa, oke. Saya sudah doa. Dan konfirmasi yang kedua adalah, Ketua GBI se-Indonesia bahkan internasional, beberapa hamba-hamba Tuhan meeting tentang vaksin ini. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Mengatakan boleh. Dan yang ketiga. Itu tentang juga kesehatan kita. Menyingkirkan kematian. Ya, kalau Bapak Ibu divaksin. Karena corona ini belum ada penyelesaiannya. Vaksin seperti vaksin lumpuh, vaksin cacar itu sama. Saudara terima aja. Dan terus berdoa. Sebab hubungan kita yang lebih penting daripada Tuhan. Amin. Memang saya tahu dimanapun kita bisa mati. Seperti tadi pagi. Itu pesawat itu hari apa tuh? Pesawat Sriwijaya kemarin. Gak ada COVID, gak ada apa-apa. Mati juga. Berapa orang tuh? Tuh kan, hilang. Jadi tentang mati ini, saudaraku, memang itu kunci rahasia Tuhan. Artinya, jangan kita mati konyol gitu loh. Karena kan Tuhan bilang, aku akan menjagai dan menuntunmu. Gitu loh. Nah, Kristen mempelai ini Tuhan sedang cari. Ayo, jaga hatimu. Yang punya suami, yang punya istri, cukup. Jangan ada lagi yang lain. Jangan ada roh-roh yang lain lagi. Supaya tidak ada Kristen daging dan Kristen api asing. Ayo bersihkan hati kita. Saya pun berjuang terus. Supaya ketika Tuhan musim pengangkatan. Wow, dahsyat. Saya bisa ketemu semua Bapak Ibu. Amin. Saya kira mengerti tentang ini. Nah sekarang kita, apa akibatnya kalau kita takut Tuhan? Ini Alkitab semua. Apa akibatnya? Yang pertama, diberkati. Tulis Bapak Ibu. Diberkati. Mazmur 31:19. Diberkati, dikatakan apa? Kekayaan. Ya mana bisa Pak COVID seperti ini. Saya gak mau tahu, yang saya tahu adalah saya sampaikan firman ini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan bisa menimbulkan juga ada kehormatan, ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu pemeliharaan Tuhan. Pasti dia lakukan. Bagian kita aja lakukan. Hingga dikatakan anak cucu diberkati. Amin. Jadi bukan hanya Bapak Ibu diberkati, anak cucu. Katakan amin. Coba kita nyanyi dulu deh itu ya. Tadi lagu itu, Leli apa? Iya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Iya, yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengubah. Tuhan sendiri yang bisa mengubah. Ada mendekat dan meninggikan juga. Apa? Bagi orang, Bapak Ibu orang yang percaya, anak cucunya. Haleluya. Anak Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Ya, kalau bisa minggu depan lagu ini nyanyi, tapi Mandarinnya gitu. Ada nggak lagunya Mandarin ini? Kalau pemerintah bilang
belum bilang lockdown ya. Kalau masih bisa 50% kita ibadah ya. Nah, ternyata akibatnya kalau takut Tuhan, tadi takut Tuhan itu bukan karena seperti setan punya gigi gitu. Melayani karena supaya diberkati atau tidak diberkati atau kecelakaan datang. Enggak gitu lagi. Takut Tuhan adalah memuji, menyembah, hormati, segani. Dikatakan apa? Aku akan berkati dia. Amin. Yang kedua, diberi petunjuk. Orang yang menghargai Tuhan, yang sopan, memuji, menyembah, menyadari keberadaannya. Tuhan tunjukkan jalan, menganan, mengiri. Ada. Dan dikatakan orang yang bergaul karib kepada Tuhan diberikan rahasia-rahasianya. Wah, berlaku gak ini zaman COVID? Berlaku Pak. Berlaku Pak, berlaku. Itu pasti. Yang berikutnya yang terakhir. Orang yang memuji-muji Tuhan tadi, yang takut Tuhan itu. Yang melayani karena Tuhan memberikan sorga duluan, memberi anugerah duluan. Aku akan melindungi dia. Malaikat berkemah. Terhindar dari jerat maut. Mungkin saudara berkata, kenapa pendeta mati juga karena COVID? Bukan iblis maut yang menjerat mereka. Tapi Tuhan memanggilnya, mengambilnya. Saya percaya, orang-orang yang percaya Tuhan mati. Itu sudah waktunya. Dan ada juga orang yang sudah di ventilator COVID, saudara. Bahkan lebih parah, hidup juga sampai sekarang. Artinya gini, terhindar dari jerat maut itu bukan iblis yang mengambil kematian. Tetapi Tuhan untuk mengubah kematian menjadi kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir dikatakan panjang umur. Amin. Jangan panjang umur tapi sakit-sakit, saya gak mau sudah. Panjang umur dengan bahagia, sukacita dari Tuhan. Nah, 3 hal ini. Saudara, yang pertama tadi dikatakan apa? Kalau saudara takut Tuhan yang saya terangkan tadi, Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan kasih petunjuk. Sini gak boleh, itu gak boleh. Yang ketiga adalah, haleluya, ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, percayalah, Tuhan masih bisa mengatasi bumi ini. Dan saudara sedang dipersiapkan kepada kekekalan yang selama-lamanya. Ketika engkau ada pergumulan hari-hari ini, jangan rasa takut, Tuhan masih ada. Tuhan masih ada. Amin.